Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Mary Aryani dari Program Studi Pendidikan Biologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya. Di video kali ini saya akan membuat hidroponik sederhana yang bisa kalian buat di rumah dengan bahan daur ulang. Untuk memenuhi tugas mata kuliah Botani Ekonomi. Simak videonya ya. Selamat menyaksikan. Alat dan bahan yang dibutuhkan yaitu ada styrofoam buah, plastik, cutter, net pot, double tip, kaleng sarden kecil, dan pensil. Untuk kaleng sarden yang akan kita gunakan, dapat kalian ketahui bahwa kaleng sarden ini kita potong atasnya atau seperempat bagian kaleng ini agar atasnya itu tajam sehingga memudahkan kita untuk membuat pola atau melubangi styrofoamnya. Pada tutup styrofoam menggunakan pensil agar kita mudah pada saat membolonginya. Jika sudah selesai, selanjutnya kita akan membuat lubang menggunakan kaleng sarden yang kecil. Untuk ukurannya jangan khawatir karena ukuran pada kaleng ini sudah pas pada ukuran net pot yang akan. Caranya jangan ditekan tetapi agak sedikit diputar. Selanjutnya untuk bagian bawahnya akan dilapisi plastik berguna untuk menjaga air tetap aman dan tidak merembes jika ada kebocoran pada styrofoam. Untuk bagian pinggirnya kita lekatkan menggunakan double tip. Dan perlu diperhatikan, jangan sampai pada ujung styrofoam plastiknya menggantung, sehingga pada saat diisi air, maka plastiknya akan tertarik dan akan mengalami kebocoran. Untuk bagian plastik yang berlebih seperti ini, kalian bisa sesuaikan sebagus mungkin, bisa dipotong ataupun dilipat sedemikian rupa sehingga terlihat lebih menarik. Terakhir, untuk pemasangan sumbunya, kita menggunakan kain flanel yang dipotong kurang lebih panjangnya 17 cm dan lebarnya 1,5 cm. Dan selesai. Untuk cara kedua, menggunakan bak plastik dan di atasnya menggunakan styrofoam warna. Lalu untuk memotong styrofoamnya, terlebih dahulu kita ukur boxnya dengan penggaris. Dan jangan lupa untuk melebihkan 2 cm untuk kanan dan kirinya. Setelah itu kita potong styrofoam dengan ukuran yang sesuai. Selanjutnya kita buat lubang menggunakan kaleng sarden kecil seperti yang telah kita lakukan sebelumnya. Untuk membuat sumbu net potnya, sama seperti yang sebelumnya menggunakan kain flanel dengan ukuran kurang lebih panjang 17 cm. Untuk net potnya, saya punya solusi jika tidak memiliki net pot dengan menggunakan
wadah bekas agar yang biasanya sering kita buang. Pertama, panaskan besinya hingga benar-benar panas. Dan hati-hati jangan sampai terkena tangan. Lalu buat lubang pada pinggir bekas wadah agar seperti pada netpot umumnya untuk memasukkan kain flanel sebagai sumbu. Dan jadi. Alat dan bahan, ada cutter, bibit, rockwool, air, dan wadah. Potong rockwool menjadi kotak seperti dadu dengan ukuran 2 cm. Masukkan rockwool ke dalam wadah. Buat lubang pada tiap kotak rockwool. Masukkan 1 bibit ke dalam setiap kotak rockwool dan jangan terlalu dalam. Jika bibit yang akan disemai pada rockwool berukuran kecil, dapat digunakan tusuk gigi yang dibasahi terlebih dahulu ujungnya. Basahi rockwool dengan air hingga lembab dan jangan terlalu becek agar biji tidak busuk. Simpan semaian di tempat yang tidak terkena cahaya matahari langsung selama 2x24 jam. Setelah benih sudah berkecambah, letakkan pada tempat yang terkena cahaya matahari langsung sampai memiliki 2 hingga 4 helai daun dan siap dipindahkan. Tahap pemindahan ke media tanam. Masukkan 10 liter air ke dalam wadah styrofoam. Masukkan pupuk nutrisi A dan B sesuai takaran, yaitu 50 ml pupuk nutrisi A dan 50 ml pupuk nutrisi. Aduk hingga homogen. Masukkan benih yang masih tertanam pada rockwool ke dalam styrofoam. Pastikan benih terkena dengan bagian sumbu yang sudah dibasahi dengan larutan nutrisi air. Letakkan styrofoam di area yang ramah sinar matahari namun tidak rawan terkena hujan agar benih tumbuh dengan baik. Atau bisa kita buat atap menggunakan plastik bening agar tidak terkena hujan dan masih tetap dapat terkena cahaya matahari. Tahap perawatan tanaman. Setiap 3-5 hari sekali, rutin untuk mengecek nutrisi tanaman dengan menggunakan TDS meter dan rutin memberikan nutrisi tambahan. Untuk nutrisi pada tanaman pakcoy, pada minggu pertama penanaman, saya menggunakan nutrisi dengan takaran 900 ppm, lalu menaikkan menjadi 1050 hingga 1400 pada minggu kedua dan seterusnya. Tahap pemanenan. Setelah sekitar 30 hari, sayuran pakcoy hidroponik sudah dapat dipanen.